Jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Rabu 8 Maret tahun 2023, hari biasa, Pekan Prapaskah yang kedua. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 20, ayat 17 sampai 28. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam beberapa budaya di daerah Keuskupan Agung Medan ini, pesta adat selalu diawali dengan rapat bersama, baik dengan penatua adat, penatua tempat, dan juga dengan keluarga pestawan. Rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan rencana, menyatukan maksud dan cita-cita, agar pesta tersebut berjalan dengan baik seturut adat kebiasaan, juga seturut rencana keluarga. Yesus juga hari ini mengadakan rapat tertutup bersama para murid-Nya. Dalam rapat tersebut, Yesus menyampaikan maksud, proses, dan akhir dari perjalanan hidupnya. Dia ingin ke-12 murid-Nya tahu bahwa kepergiannya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dia ingin para murid tahu bahwa Dia akan mati diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi akhirnya Dia ingin para murid tahu bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Inilah tujuan rapat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi ternyata ibu anak-anak Zebedeus mendengar pembicaraan rapat itu. Ibu itu tiba-tiba datang menghampiri Yesus setelah Yesus menyampaikan maksudnya kepada para murid. Ibu itu kemudian menyampaikan permintaan agar kedua putranya ikut ambil bagian dalam kerajaannya.
Ibu itu ternyata menangkap bahwa inilah saatnya Yesus akan mengambil alih kepemimpinan di Yerusalem. Reaksi ibu terhadap pernyataan Yesus itu membuat ke-10 murid lain marah kepada kedua saudaranya. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus kembali mengingatkan kepada para muridnya bahwa untuk memahami tujuannya datang ke dunia bukanlah hal yang mudah. Yesus kembali mengajar dalam ruang rapat itu suatu yang tidak mudah, yakni yang ingin menjadi besar hendaklah menjadi pelayan, yang ingin menjadi terkemuka hendaklah ia menjadi hamba. Yesus hendak menyampaikan, pahamilah tujuan kedatangan Anak Manusia. Anak Manusia datang untuk melayani, untuk memberi diri. Jika itu sudah dipahami, maka nasihat terakhir tadi, permintaan ibu anak-anak Zebedeus tadi, serta pembicaraan di ruang rapat tadi juga akan mudah dipahami. Yesus datang untuk memberi diri. Hal itulah yang kemudian dicoba dipahami oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini. Nabi Yeremia berseru kepada Tuhan tentang persekongkolan orang-orang yang melawan Dia. Yeremia belum memahami tujuan perutusannya. Yeremia tidak habis pikir bahwa kebaikannya akan dibalas kejahatan. Maksud baiknya akan ditanggapi buruk oleh banyak orang. Bahkan perbuatan baik Yeremia tidak dianggap. Tetapi kemudian Yeremia dituntut untuk memahami maksud perutusannya. Bukan supaya ditanggapi baik, tetapi untuk menyampaikan keselamatan Allah. Inilah maksud perutusan Yeremia. Yeremia dituntut untuk memahami tujuan perutusannya. Saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini kita juga kembali disadarkan untuk memahami kehadiran Yesus ke dunia dan memahami inti dari iman kita. Ketika kita memahami bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita, maka kita akan mengulurkan tangan supaya kita ditarik olehnya. Kita akan bertobat dan kita akan menyucikan diri kita. Dan sebagai orang yang beriman, ketika kita memahami bahwa hidup kita jadi karena pertolongannya, maka kita juga akan mengulurkan tangan untuk menolong orang lain dengan berderma dalam masa Prapaskah ini. Prapaskah ini merupakan kesempatan untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kita dan mewujudkannya dengan penuh iman. Semoga